Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang, Pak. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Tadi jam pertama pelajaran siapa? Matematika. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia. Iya. Ada semua ya? Ada. Teman-teman, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang puisi. Jadi yang akan Bapak bahas di sini, ya, Bapak akan lihat terkait ini. Sudah terlihat ya. Jadi yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang pengertian puisi dan juga jenis-jenis dalam puisi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu puisi? Boleh silakan. Ada yang tahu, ada yang mau jawab? Boleh. Pak, sebuah karangan yang indah dari baik-baik. Ya, udah. Udah. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Dewa. Sebuah karangan yang indah yang terdiri dari baik-baik itu menurut Mbak Dewa. Nah, kelihatan ya. Jadi pengertian puisi itu adalah karya sastra yang dipadatkan, juga dipersingkat, lalu diberi irama dengan bunyi yang padu, dan juga dipilih kata-kata yang biasa atau kata-kata yang bukan sebenarnya. Nah, puisi itu merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan juga batin. Jadi dalam sebuah puisi itu kata-katanya dipadatkan, lalu dipersingkat, dan juga menggunakan kata-kata yang bukan sebenarnya atau bukan makna sebenarnya, yaitu kias. Ya, menggunakan diksi-diksi yang menarik sehingga bisa menimbulkan imajinatif terhadap pembacanya ataupun yang mendengarnya. Itu tentang puisi. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, ada menggunakan bahasa yang padat. Yang kedua, kok kurang jelas? Yang kedua, memperhatikan diksi. Jadi dalam sebuah puisi, dalam membuat suatu puisi, itu harus menggunakan diksi-diksi yang sesuai dengan makna yang akan kita sampaikan. Itu dalam puisi. Yang kedua, mempunyai gaya imajinatif dan juga figuratif. Jadi di dalam sebuah puisi, ketika kita membaca puisi, itu harus menimbulkan daya imajinatif kita. Misalnya kita membaca suatu puisi tentang, saya punya satu puisi tentang alam yang indah. Jadi ketika membaca itu pikiran kita harus berimajinasi. Contohnya, hujan dalam kenangan, hujan di tengah membuatku kedinginan. Nah, di saat membaca puisi itu, pikiran kita atau imajinasi kita itu muncul ataupun figuratif. Apalagi ingat tentangmu, lampu-lampu yang kemarin melukiskan keindahan. Rintiknya jatuh di tubuhmu, tubuh kita semua begitu dingin, sedingin wajahmu malam itu. Ketika dalam membaca puisi, tentu imajinasi kita atau pikiran kita akan berimajinasi. Dan dari puisi yang saya tadi bacakan, itu menggunakan diksi-diksi yang tepat atau sesuai makna yang ingin kita sampaikan. Itu ciri-ciri dari sebuah puisi. Yang selanjutnya yaitu mempunyai rima dan juga mempunyai irama. Jadi dalam pembacaan puisi itu jangan lempeng-lempeng aja atau flat ya bahasa Jawanya. Jadi harus ada rimanya biar murid-murid semua ataupun audiens semua, pendengar semua itu menikmati setiap bait-bait puisi yang kita sampaikan. Ya, jadi harus ada rima dan juga irama. Itu ciri-ciri sebuah puisi. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan bentuk. Jadi dalam sebuah puisi kita juga harus memperhatikan bentuk puisi itu tersebut atau disebut tipografi.
Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Gimana? Tidak ada yang bertanya? Enggak. Tidak ya? Iya. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke jenis-jenis puisi. Jadi dalam jenis-jenis puisi itu terbagi dua. Ada berdasarkan zamannya, ada juga berdasarkan isinya. Nanti di Sirendia selanjutnya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu berdasarkan zamannya. Yang pertama ada puisi lama. Pernah dengar puisi lama? Baru belajar. Jadi puisi lama adalah puisi jenis puisi yang terikat oleh aturan. Misalnya seperti sajaknya AB-AB atau AA dan juga terdiri dari 4 baris. Dan setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Itu puisi lama. Nah, di sini ada jenisnya. Jenis puisi lama yang pertama yaitu mantra. Jadi mantra ini jenis puisi lama yang diyakini memiliki kekuatan gaib ataupun kesaktian. Pasti teman-teman sering mendengar yang namanya mantra. Jadi mantra ini biasanya dibacakan oleh pemuka agama ataupun dukun. Ya, karena kita masih percaya dukun seperti bara bawa hujan. Itu beliau membaca mantra-mantranya. Yang kedua ada pantun. Pantun termasuk jenis puisi tertua di Indonesia. Ya, jadi pantun termasuk ke dalam puisi lama. Jadi ciri-ciri dari pantun itu sama tadi seperti setiap baris terdiri dari 4 bait, sajaknya AB-AB, AAA, dan juga lari pertama dan kedua itu berisi sambiran, lari ketiga dan keempat itu adalah isi. Ya. Yang ketiga ada karmina. Karmina ini pantun kilat atau singkat karena hanya terdiri 2 baris. Baris pertama itu adalah sambiran dan baris kedua itu adalah lari. Contohnya di sini. Saya membuat satu contoh yang sedikit sakit. Jadi, masak kuah diberi terasi, gaya mewah hasil korupsi. Ya. Sampai sini Pak. Baik. Yang jenis puisi selanjutnya yaitu puisi baru. Jadi puisi baru ini merupakan jenis puisi yang tidak terikat oleh aturan. Jadi tadi puisi lama itu terikat oleh aturan, jika puisi baru itu tidak terikat oleh aturan. Jenis puisi baru yang pertama ada balada. Jadi balada ini jenis puisi baru yang berisi tentang suatu kisah ataupun suatu cerita dari seorang penyair. Yang kedua ada ode. Jenis puisi baru yang berisi sanjungan terhadap orang yang berjasa. Misalnya kita membuat satu puisi untuk seorang pahlawan seperti Soekarno atau Bung Hatta ataupun yang familiar di kita itu adalah Soekarno. Yang ketiga ada satir, ya, jenis puisi baru yang berisi tentang sindiran ataupun kritikan. Biasanya jenis puisi satir ini itu sering disampaikan oleh Wiji Tukul. Pasti teman-teman pernah dengar ya Wiji Tukul yang cerita tentang kemana. Yang selanjutnya yaitu ada puisi kontemporer. Jadi puisi kontemporer itu merupakan puisi yang tidak terikat dan juga bebas. Itu puisi kontemporer. Jadi kontemporer itu sendiri memiliki arti terkini ataupun kekinian. Sehingga puisi kontemporer itu bebas menggunakan bahasa-bahasa baru di dalam penulisan puisinya. Itu tentang kontemporer. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa Pak. Jika masih ada bingung atau apa, boleh bertanya. Ada yang bertanya? Atau kita lanjut ke materi selanjutnya? Bagaimana? Nah,
Setelah tadi jenis puisi berdasarkan zamannya, saat ini yang satu lagi yaitu berdasarkan isi. Ini terlalu tinggi, jadi potong layarnya. Jadi jenis puisi berdasarkan isi itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada puisi naratif, ada juga puisi lirik, dan juga ada puisi deskriptif. Puisi naratif yaitu puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan seorang penyair. Itu tentang puisi naratif. Contohnya sama ada balada, bercerita tentang orang perkasa atau tentang pujaan. Yang kedua ada romansa, ya, menggunakan bahasa romantis yang berisi kisah percintaan. Ini yang sering digunakan oleh anak muda. Saya mengambilkan contoh di sini, jadi karya saya sendiri, namun hanya penggambaran saja. Contohnya kita katamu. Serupa geliat cemas dan rindu yang disimpan diam-diam, dijaga hati. Lalu berharap jarak itu bisa kita lipat dengan cinta sebagai. Itu satu puisi yang termasuk ke dalam romansa. Yang selanjutnya yaitu ada puisi lirik. Puisi lirik ini puisi yang mengungkapkan perasaan penyairnya. Yang pertama ada elegi, ya, puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Yang kedua ada serenada, sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Yang ketiga juga ada ode, puisi berisi pujian untuk seseorang atau suatu hal maupun untuk suatu keadaan. Itu tentang puisi lirik. Selanjutnya ada puisi deskriptif. Nah, puisi yang memberikan kesan terhadap keadaan ataupun peristiwa maupun suasana yang menarik perhatian seorang penyair. Contohnya ada 2, di sini ada satir, jenis puisi baru yang berisi tentang sindiran ataupun kritikan. Yang kedua ada kritik sosial, puisi yang bersifat, puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas terhadap suatu keadaan dengan cara membeberkan ketimpangan yang terjadi. Itu tentang puisi deskriptif. Nah, ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah selesai. Nah, ya. Dari yang sudah Bapak jelaskan, apakah dari adik-adik atau dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, bertanya. Kalau puisi kontemporer itu sama dengan puisi modern kayak atau gimana? Ya. Nah, puisi kontemporer. Jadi puisi kontemporer merupakan puisi yang tidak terikat atau bebas. Pertanyaannya, apakah puisi kontemporer itu termasuk ke dalam puisi modern atau puisi masa kini? Iya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kontemporer itu memiliki arti terkini ataupun kekinian. Jadi puisi-puisi yang biasanya maksudnya bebas menggunakan bahasa yang baru ataupun bahasa-bahasa diksi yang sekarang seperti itu. Jadi termasuk dalam puisi. Sama siapa? Kita sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan saja materi kita sampai di sini. Untuk minggu depan, saya tugaskan teman-teman untuk membuat satu puisi tentang puisi romansa. Tentu mudah buat teman-teman semua ya. Baiklah, teman-teman. Sampai di situ pertemuan kita hari ini. Semoga sehat selalu. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.